Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Minggu saya. Pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Saudaraku yang berbahagia, pada video ini kami akan menyampaikan unek-unek tentang renungan usai Ramadan pergi. Kini Ramadan telah nyata-nyata tega pergi meninggalkan kita. Kini saatnya Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tiba. Sebagaimana kita jumpai setiap tahun, umat muslim tampak sibuk menyiapkan banyak hal untuk menyambut hari kemenangan ini. Toko baju mulai diburu, ibu-ibu sibuk mencari bumbu dan semacamnya untuk membuat ketupat dan opor. Orang perantau mulai memadati arus mudik. Tak ketinggalan pula lampu kecil warna-warni terlihat menghiasi sepanjang jalan di sebagian gang desa dan kota. Semua ini dilakukan demi menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita dan penuh kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menegaskan bahwa pada hari ini umat muslim dianjurkan untuk bergembira. Dalam salah satu hadisnya dijelaskan yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas, ia berkata, sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, di sana penduduknya sedang bersukaria selama 2 hari. Lalu Nabi bertanya, hari apakah ini sehingga penduduk Madinah bersukaria? Mereka menjawab, dulu semasa zaman jahiliyah pada 2 hari ini kami selalu bersukaria. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu Hari Raya Kurban Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri memang momen kemenangan bagi umat muslim setelah berjuang 30 hari menjalani puasa dan 1 bulan melawan hawa nafsu. Pendek kata, Idul Fitri adalah sebuah simbol kesempurnaan. Jika kesempurnaan telah diraih, maka harus ada yang bersih, yaitu bulan Ramadan. Jika sesuatu telah sempurna, maka akan tampak kekurangan. Renungilah yang hilang jika sesuatu telah dikatakan sempurna. Syair At-Tantawi di atas berpesan bahwa ketika sebuah kemenangan telah diraih, kesempurnaan telah dicapai, maka ada sesuatu yang pergi yang harus kita renungi dan diintrospeksi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengintrospeksinya? Saudara, ada banyak hal cara kita mengintrospeksinya, mengintrospeksi diri setelah Ramadan pergi. Yang pertama, dengan banyak bersyukur karena kita telah diberi kenikmatan besar berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga masih bisa bertemu Ramadan tahun ini, bahkan melewatinya sampai selesai 1 bulan hingga tiba hari kemenangan. Jika bersyukur, maka harapannya semoga Allah akan menambah kenikmatan
kenikmatan itu dengan bertemu di Ramadan berikutnya. Mungkin ada saudara kita yang dicabut usianya sebelum Ramadan tiba, sehingga tidak bisa berjumpa dengan bulan puasa. Mungkin juga ada saudara kita yang dicabut usianya di pertengahan Ramadan, sehingga tidak mendapatkan kesempatan berpuasa 1 bulan lamanya. Atau ada pula saudara kita yang menjelang Idul Fitri nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa ikut merayakan hari kemenangan ini. Karena itu, kita yang masih sampai detik ini masih diberi usia panjang, harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan memberi menambah nikmat padamu, dan jika kamu mengingkari nikmat maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Melalui ayat ini ada pesan penting untuk kita paham, untuk kita maklumi bersama. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih dianugerahi usia panjang dan kesehatan badan, sehingga bisa berjumpa dan merampungkan 1 bulan Ramadan, bulan puasa, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut dengan berjumpa di Ramadan berikutnya. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu dengan selalu meningkatkan semangat ketakwaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Ramadan telah berlalu kemudian semangat ibadah kita tidak sebesar ketika hari-hari puasa dulu. 1 bulan Ramadan mungkin 29 atau 30 hari berpuasa dengan segala ragam ibadah wajib dan sunnah di dalamnya, seharusnya mampu memperkokoh benteng keimanan. Ibarat sebuah lembaga, bulan Ramadan adalah madrasah yang mendidik umat muslim menjadi pribadi yang tahan banting, pribadi yang memiliki imunitas iman kebal tak terkalahkan. Para ulama sendiri menjelaskan bahwa salah satu tanda diterimanya amal ibadah seseorang selama bulan Ramadan adalah ia masih bisa menjaga konsistensi ibadah setelah bulan Ramadan. Salah seorang ulama kenamaan dari mazhab Hambali, yaitu Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, pernah menjelaskan yang artinya, siapa yang melakukan suatu amal ibadah dan telah rampung melaksanakannya, maka tanda diterima amal tersebut adalah diiringi dengan amal ibadah yang lain. Sebaliknya, jika amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal tersebut diiringi dengan kemaksiatan. Betapa baik amal ibadah yang dilakukan setelah perbuatan maksiat sehingga menghapus dosa maksiat. Lebih baik lagi jika amal ibadah tersebut diikuti ibadah berikutnya. Jika ditarik dalam konteks ibadah selama bulan Ramadan, maka penjelasan Ibnu Rajab di atas menegaskan bahwa
ciri-ciri ibadah puasa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah wajib maupun sunnah, maka kita mampu menjaga konsistensinya setelah Ramadan. Jangan sampai yang tadinya sering baca Al-Quran, setelah bulan puasa Al-Qurannya ditutup dan baru dibuka lagi di Ramadan tahun depan. Yang tadinya gemar bersedekah kepada saudara dan handai taulan, setelah Ramadan sudah malas untuk dilaksanakan. Maka kalau begini bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menerima ibadah puasa Ramadan yang sudah kita rampungkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selain itu, ciri-ciri ibadah selama bulan puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ia merasakan dampak spiritual dalam dirinya. Apakah itu? Yaitu dalam wujud ketenangan batin dan kepuasan hati. Hal ini sebagaimana telah disinggung oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, yang artinya siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia, maka itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah. Menurut Syekh Ahmad dalam Asy-Syirkatul Qauniyah, beliau menjelaskan maksud buah amal tersebut diantaranya berupa ketenangan hati, tidak ada rasa khawatir dan kesedihan dalam diri seseorang. Walhasil, Idul Fitri adalah hari kelulusan hamba setelah 1 bulan berpuasa. Bukti kelulusannya adalah ia mampu menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan berlalu dan memperoleh ketenangan hati. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.